Kau baik Tuhan, terima kasih. Kita mau panggil Allah kita yang baik. Kita mau panggil Allah kita. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajamu. Segenap
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia, angkat suaramu. Yesus yang hidup, yang kami sembah. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Bapa. Kami menyembah Engkau Tuhan, Allah yang hidup, segenap jiwa raga kami Tuhan, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Oh, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, baik Tuhan. Allah yang seperti Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mau nyanyikan kembali lagu ini. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Saya persilakan kepada Ibu Emi. Selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus yang manis. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan, di pagi hari ini ibadah bersama-sama Tuhan. Kami bawa keluarga COC ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami puji dan syukur Tuhan. Terima kasih, kami akan selalu Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau layak terima pujian dan kemuliaan ini Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bawa Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang
pagi hari ini rindu akan Engkau Tuhan, yang ingin berjumpa denganmu muka dengan muka Tuhan. Tuhan, kiranya buka hati kami Tuhan, beri hati kami Tuhan. Kiranya Tuhan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jemaat kami ini, jemaat-Mu Tuhan, juga pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik dari singer, WL, juga pemain musik, juga kami serahkan juga Tuhan, semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang di dalam multimedia dan juga Asar Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bawa terus kami Tuhan ke dalam penyembahan-Mu Tuhan, sehingga kami terus Tuhan cepat-cepat berkenan pada-Mu Tuhan. Juga Tuhan, terima kasih Kau telah berikan kesehatan pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang senantiasa memperhatikan kami Tuhan, kehidupan kami. Terus Tuhan, biarlah kami mengasihi-Mu lebih sungguh taat setia pada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah ini menjadi dupa yang harum dan berkenan pada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita di ruangan ini. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berikan salam kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik. Kita bersyukur punya Allah yang begitu besar kasih-Nya bagi kita. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan ini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan hidup hanya untuk-Mu. Mari kita mau menari buat Tuhan, amin. Mari sama-sama kita mau naikkan syukur kita. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan hidup hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan,
dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita yang besar. Amin. Ini pengakuan kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang besar bagi kami. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari kita bersorak-sorai buat Allah kita. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari kita sama-sama menari buat Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan semua jemaat Tuhan untuk kembali duduk.
Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian. Kami ada di dalam hati-Mu Tuhan. Tuhan selalu memeluk kami, tidak pernah meninggalkan kami. Di hati-Mu terukir namaku, di mata-Mu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Di hati-Mu terukir namaku, di mata-Mu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk kembali bangkit berdiri. Oh, haleluya. Salib-Mu Tuhan, kuasa salib-Mu. Sembah-Mu Tuhan. Bagi
persilakan kepada Bapak Ibu. Hormat kemuliaan tiada tertilai, salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus, sungguh berharga Engkau Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus, haleluya, sungguh berharga Engkau, Yesus, haleluya. Kehilangan takut segala layanan. Engkau hebat ya Tuhan, Engkau dahsyat ya Yesus. Engkau layak ditinggikan, layak disembah. Segala hormat, segala pujian, segala kehormatan hanya bagimu. Haleluya. Sungguh Tuhan Yesus, tak ternilai salibmu, karena karya salibmu itu adalah bukti daripada kasihmu yang tak terhingga bagi kami. Engkau rela mati bagi kami, Engkau rela menyerahkan hidupmu bagi kami Tuhan. Sesungguhnya siapa kami, tapi Engkau buat kami berharga di matamu Tuhan. Untuk itu biarlah setiap hari sepanjang hidup kami, hari demi hari, kami dapat terus mengingat hal itu, menghargai hal itu, bahwa kami semua ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku. Saat ini kami, anak-anakmu, umat tebusanmu, kami mendengarkan suaramu, berbicara melalui hamba-Mu ini, dan berikan setiap kami semuanya telinga seorang murid, supaya apa yang Kau sampaikan ini dapat kami terima, dan kami mengerti, kami pahami, dan kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, haleluya. Selamat pagi, shalom. Iya, puji Tuhan. Hari ini judul khotbah saya, bisa ditayangkan? Ada yang mungkin yang belum melihat tadi? Nah, judulnya serem ya Bu Saudara ya. Domba versus serigala ya. Yang di sini nih serigala beneran. Kalau yang di sini nih bukan ganteng-ganteng serigala, bukan ya. Iya. Oke, langsung kita akan mulai. Saya akan mulai, tolong ditayangkan. Kita ambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 dari ayat 16 sampai dengan 22. Tapi nanti saya akan baca, kita akan baca ayat per ayat aja. Ayat 16 dulu. Nah, demikianlah firman Tuhan. Sekarang saya tidak perlu nengok, saudara. Di sana ada contekannya. Lihat, kata Tuhan Yesus, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Sampai itu aja dulu, bro. Saudara, saya percaya kita semua sudah sering kali mendengar atau membaca ayat atau perikop ini. Betul, saudara ya? Kalau kita baca sepintas lalu, ya kita biasa-biasa aja gitu. Tapi ketika saya mencoba mendalami, melihat ayat per ayat, maka di sini saya menemukan, dan bahkan kita semua akan bisa menemukan sesuatu yang sangat berharga, ya. Sesuatu yang sangat memberkati, dan bahkan mengubah cara pandang dan mengubah cara hidup kita di dalam kita mengiring Tuhan, saudaraku. Nah,
Begini, ayat yang pertama tadi diawali dengan kata lihat. Tuhan Yesus berkata begitu. Lihat, itu artinya bisa diartikan bahwa itu adalah suatu kata perintah atau kata ajakan, saudaraku. Contoh sekarang begini, saya berbicara kepada Bapak Ibu Saudara, keluarga COC ini. Saudara dikasih Tuhan, lihat, sambil menunjuk sana. Itu artinya apa, saudara? Saya mengajak saudara semua atau memerintahkan saudara semua untuk mengalihkan pandangannya yang tadinya itu mandang saya, sekarang mandang ke sana, begitu, saudara ya. Nah demikian juga Tuhan Yesus, saudaraku. Demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya pada waktu itu dan saat ini Tuhan Yesus berbicara kepada kita semua. Begini, Tuhan Yesus berkata gini, lihat, gitu, lihat. Ya, jemaat COC lihat. Ini masih baru, jadi nggak terlalu kurang bawah. Ya segini. Ya, jemaat COC lihat. Apa? Tuhan Yesus mengajak kita mengalihkan pandangan kita yang itu pandangan hidup kita yang selama ini kita lihat, ya. Supaya kita mengalihkan pandangan kita untuk melihat apa yang Tuhan Yesus tunjuk. Jadi Tuhan katakan begini, lihat, alihkan pandanganmu, arahkan pandanganmu, fokuskanlah pandanganmu, lalu perhatikanlah baik-baik. Tuhan Yesus berkata begitu, saudaraku. Suruh lihat apa sih? Tuhan lihat apa? Pada waktu itu, kenapa Tuhan Yesus berbicara seperti itu, saudara? Kenapa Tuhan Yesus meminta supaya murid-muridnya mengalihkan pandangannya? Karena begini, kalau sudah baca di dalam Injil Lukas, kalau ini tadi kan kita ambil dari Matius, dalam Injil Lukas itu ada di pasal yang 10 juga, di pasal 9-nya, kalau sudah baca, pada waktu itu murid-muridnya, mereka sedang berantem, bertengkar gitu. Murid-murid bertengkar, mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara kita gitu. Artinya apa? Murid-murid itu sedang, masing-masing sedang menganggap dirinya paling hebat. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mereka sedang mempersoalkan, nanti kalau Tuhan Yesus, guru kita jadi raja, siapa yang layak untuk menerima jabatan yang tertinggi di antara kita? Mungkin Petrus, gue dong. Yohanes, enggak, saya yang paling dekat sama Tuhan. Tapi gue yang paling berani, kayak gitu. Mungkin Judas bilang, gue dong, gue kan dipercayain sama Tuhan Yesus. Guru untuk pegang keuangan, seperti itu. Mereka sedang memikirkan pandangan hidupnya, semua diarahkan kepada perkara-perkara keberhasilan-keberhasilan secara jasmani pada waktu itu. Ya. Dan saya membayangkan begini, bisa jadi ketika Tuhan Yesus berkata, hei murid-murid lihat, mungkin murid-murid mengharapkan begini, Tuhan Yesus berkata begini, mungkin itu pikiran saya, lihat, aku menyediakan bagi kalian. Menyediakan apa itu? Aku menyediakan bagi kalian, kalian nanti akan mengalami terobosan, wow. Kalian nanti akan mengalami percepatan, kalian akan mengalami promosi, kalian akan terus naik dan tidak menjadi turun, kalian akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Wah, mungkin murid-murid mengharapkan seperti itu. Dan kalau kita berani jujur, kita juga seneng kan dengar khotbah yang semacam itu ya, wow gitu. Seneng kita mendengar khotbah seperti itu, ajakan-ajakan yang seperti itu. Woi ayo ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Ikut Tuhan Yesus kamu akan selamat. Persoalanmu akan selesai. Kamu akan mengalami terobosan keuangan. Wah. Kamu akan mengalami percepatan. Percepatan apa? Bisnismu akan maju pesat, usahamu akan maju pesat.
Kamu akan mendapat promosi jabatan dari Tuhan. Wah. Jadi kalian ini kalau ikut Tuhan Yesus nih, akan mendapat promosi. Misalkan, yang dulunya jadi tukang batu akan menjadi mandor. Wah. Kalau hari ini kalian mandor, maka kalian akan menjadi promosi menjadi apa? Jelas mandor apa? Pemborong. Wah. Yang saat ini jadi pemborong nanti akan jadi kontraktor. Wah. Yang saat ini jadi kontraktor akan menjadi apa, saudara? Di atas kontraktor apa ya? Pak Dendi yang tahu ini. Iya begitulah. Di atas kontraktor jadi apa? Gitu. Kita senang, saudara. Kita senang mendengarkan seperti itu. Tapi saudaraku, tapi apa? Semuanya itu diarahkan pandangan kita kepada kehidupan jasmani, ke pandangan jasmani, pandangan keberhasilan di dalam hal jasmani. Itu pandangan umum kita dulu juga senang hal seperti itu, pandangan kita ke situ, oh, jadi orang Kristen itu enak. Masalah kita akan selesai. Kita akan diberkati. Mujizat terjadi. Ya boleh saja seperti itu. Boleh saja, ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengatakan begitu. Pagi hari ini, Tuhan Yesus berkata begini. Tuhan berkata kepada murid-muridnya juga kepada kita. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba. Dalam Injil Lukas dikatakan bukan domba, tapi anak domba. Aku mengutus kau seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Tuhan bukan kepada muridnya bukan sesuatu yang menyenangkan hati murid-muridnya, sesuatu yang ini aja kurang turun segini, oke? Ya, oke. Tuhan Yesus menunjukkan sesuatu bukan yang menyenangkan hati murid-muridnya seperti yang diharapkan murid-muridnya, tapi Tuhan Yesus memperlihatkan sesuatu yang bisa dikatakan menakutkan atau mengerikan. Kenapa? Lihat, aku akan mengutus seperti domba ke tengah serigala. Wow. Terima kasih. Tadinya saya nggak mau begini lagi, kaku gitu saudaraku ya. Tapi belum berhasil. Oke, bagaimana tidak mengerikan, saudara? Aku akan mengutus kamu juga ini, seperti mengutus domba ke tengah-tengah serigala. Kita tahu, antara serigala dan domba itu adalah dua binatang yang sangat kontras berlainan. Betul, saudara ya? Seekor anak domba, itu sifatnya lemah, pendiam. Kalau anak domba itu culun juga, saya tahu. Culun, imut-imut. Seekor anak domba itu juga penurut. Tidak memiliki pertahanan yang kuat. Nggak punya cakar, nggak punya taring. Nah. Terus juga tidak ada kecenderungan untuk menyerang orang. Artinya seekor domba itu nggak galak lah gitu. Tetapi kita tahu bahwa serigala itu sifatnya luar biasa. Serigala itu sifatnya liar, apalagi buas, garang, tamak. Saya baca domba itu tamak, kenapa? Dia bisa membunuh banyak domba melebihi daripada apa yang dapat dia makan gitu. Tamak banget gitu. Wow, semua buat gue gitu. Terus apa? Suka melolong. Kan ada gambar, biasanya kan ada bulan, ada gambar serigala gitu ya. Suka melolong. Ngapain sih kalau serigala melolong itu? Dia butuh pengakuan. Gue di sini, begitu. Ini wilayah gue, begitu. Jangan coba-coba ada yang musik gue ya. Kalau ada yang mau musik, wah, taringku, cakarku siap menerkan kamu, begitu. Ketika serigala itu melolong seperti itu. Pokoknya serigala itu buruk banget lah.
sifatnya buruk banget. Jadi antara domba dan serigala itu kontras banget. Domba diutus ke tengah serigala. Kita akan dapat dengan mudah kita membayangkan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ketika seekor anak domba yang imut-imut tadi masuk ke kawanan serigala. Kita bisa membayangkan dengan mudah. Kira-kira apa yang terjadi? Bertahan berapa menit kira-kira anak domba itu? Kecuali kalau serigalanya habis makan kebo rame-rame itu ya, masih kenyang. Ya paling cuma dilihat-lihat aja. Tapi serigala itu tadi katakan, serigala itu rakus. Begitu ngelihat anak domba yang culun lucu gitu, saya percaya nggak sampai 5 menit itu dicabik-cabik itu. Nggak sampai 15 menit itu tinggal domba itu tinggal bulunya sama tulang. Tulang dimakan nggak sih? Tinggal anjing suka makan tulang juga ya. Katakanlah tinggal bulunya gitu. Tinggal bulu-bulunya. Ya. Lalu pertanyaannya gini, ini Tuhan Yesus bercandakah? Kalau bercanda juga bercandanya itu keterlaluan gitu ya. Apa Tuhan Yesus ingin mencelakakan kita kah? Kan tentu enggak, saudaraku. Lalu bagaimana supaya anak domba yang imut-imut itu bisa bertahan di dalam lingkungan serigala itu dan bahkan bisa memenangkan serigala itu. Nah, itu dia. Di situ. Sebelumnya kita akan lihat dulu. Sebenarnya yang dimaksud dengan domba itu siapa? Dan yang disebut dengan serigala itu siapa? Menurut Alkitab, bukan menurut pikiran kita ya. Coba kita lihat. Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Oke, saya baca begini. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku, ini Tuhan Yesus yang bicara ya. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, jadi yang disebut domba oleh Tuhan Yesus ini adalah itu bukan hanya sekedar orang-orang Kristen. Mungkin itu, domba itu orang Kristen. Enggak. Bukan sekedar orang Kristen. Tapi dikatakan sini, orang-orang yang mau mendengar suara Yesus pertama. Kedua, orang-orang yang mau meresponi suara Tuhan Yesus itu dengan apa? Tadi mengikut Yesus. Mendengarkan suara Yesus, meresponi mengikut Yesus, sehingga hidup bersama dengan Tuhan Yesus, bersama-sama Tuhan Yesus, sehingga orang itu dikenal oleh Tuhan Yesus. Dialah yang disebut dengan domba oleh Tuhan Yesus. Ini gambaran orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Amin, saudaraku ya. Dan bukan hanya sekedar orang Kristen. Dan saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara dan saya adalah domba. Kita ini domba, saudara. Kita kembali sekarang ke Lukas 10 tadi. Ayat yang ke-17. Kita akan melihat, lalu siapa yang disebut serigala itu? Domba adalah orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Buktinya apa? Orang itu akan mendengarkan suara Tuhan, meresponi suaranya Tuhan dengan mengikuti atau mentaati Tuhan, hidup berjalan bersama dengan Tuhan, dan dikenal oleh Tuhan. Sekarang serigala. Ayat 11, ya. Tuhan Yesus katakan begini, tetapi waspadalah terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Lalu siapa menurut ayat ini yang dimaksud dengan serigala? Ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias pada waktu itu. Atau sekarang orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin kita ngomong lagi gini, wah berarti serigala itu
adalah orang yang non-Kristen dong Pak. Belum tentu. Saya katakan lagi, belum tentu. Bisa saja orang Kristen mengaku percaya, ya, bisa saja. Tapi tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Atau mau mendengarkan firman Tuhan, suka ibadah seperti ini, mendengarkan khotbah, tapi tidak mau mengikuti atau mentaati firman-firman yang dia terima. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga tidak dikenal oleh Tuhan, tidak hidup bersama dengan Tuhan dan tidak dikenal oleh Tuhan. Ya. Bukan itu. Jadi bukan sekedar orang Kristen sekali lagi. Oh, serigala itu orang non-Kristen? Belum tentu. Karena tadi saya katakan domba itu adalah yang mau mendengar, meresponi, mengikuti, dan dikenal. Meskipun orang Kristen mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kalau hidupnya tidak mau mengikuti, bisa jadi itu masih serigala, saudaraku. Lalu, ayat 17 tadi, yang kita baca tadi, itu mengatakan bahwa mereka ini juga bahkan ada yang menjadi pemimpin rohani. Serigala-serigala ini ada yang menjadi pemimpin rohani. Ayat 17 tadi yang kita baca tadi. Mereka bisa ya duduk di dalam struktur keagamaan. Kalau dulu ya itu imam-imam, ada orang Farisi, ada orang-orang ahli Taurat. Kalau sekarang ya mungkin bisa jadi itu duduk dalam struktur keagamaan, bisa jadi pendeta, oh, bisa jadi diaken, oh, bisa jadi para pelayan, kok bisa? Mereka ada juga yang ada di dalam struktur keagamaan, saudaraku. Itu firman Tuhan tadi yang mengatakan, serigala itu bisa duduk di sana. Lu kok bisa? Bisa. Tuhan Yesus sendiri memperingatkan kepada kita di dalam Matius 7 ayat 15, boleh ditayangkan? Matius 7 ayat 15, Tuhan Yesus mengingatkan juga kepada murid-muridnya begini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar. Seperti apa, saudaraku? Seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Itu adanya di mana, saudaraku? Ada tempat ibadah juga. Ada istilah serigala berbulu domba. Tuhan Yesus mengatakan jangan tertipu oleh penampilan seseorang, begitu. Jangan tertipu, ya. Perkataannya di mimbar mungkin lembut, baik, gitu. Tapi Tuhan katakan, tapi lihatlah buahnya. Lihatlah buahnya, lihatlah perangainya. Buah kehidupannya di luar sana seperti apa? Belum tentu. Lihat dulu, buah kehidupan di luar sana gimana? Kalau dipepet, apa yang terjadi? Kalau dia dipepet seperti domba tadi mengalah, diem, culun, wah itu benar domba. Tetapi kalau di luar sana ketika dipepet, taringnya keluar, ya, itu serigala berbulu domba. Ada nggak sih orang seperti ini, ada nggak sih dalam kekristenan? Ada nggak? Oh, ngaku ya. Ngaku. Dan ini terbukti pada zaman Tuhan Yesus, saudaraku. Terbuktinya gimana? Yang menyalibkan Tuhan Yesus itu bukan seorang penjahat, saudara. Yang menyalibkan Tuhan Yesus itu adalah para imam-imam yang memiliki kedudukan tinggi di dalam keagamaan. Agama Yahudi. Para imam-imam Yahudi. Imam Yahudi itu seperti apa? Kalau saudara baca, saudara, wah tampilannya saleh. Pakai bajunya panjang-panjang, jubahnya mungkin putih. Kalau sekarang jubahnya putih, wah suci gitu ya. Tetapi
Perangainya seperti serigala. Mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus. Yang menyalibkan Tuhan Yesus sekali ini bukan jahat. Tetapi orang-orang yang duduk di dalam struktur keagamaan. Jadi, wah jangan-jangan di kanan kiri kita ada serigala juga nih. Jangan tengok-tengok ya, jangan ya. Enggak, tadi kan kita udah sepakat bahwa kita ini domba, amin. Iya. Dan saya lanjutkan. Ayat yang ke-18. Matius 10 tadi ayat yang ke-18. Serigala ini bisa ada struktur keagamaan, saudaraku. Ayat 18. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang menggiring domba-domba itu, ya, itu adalah penguasa-penguasa. Artinya di tengah-tengah penguasa itu di sana juga ada serigala-serigala. Serigala bisa ada dalam pemerintahan-pemerintahan, pegang jabatan politik. Mungkin kita ingat yang lagi viral belakangan ini. Ada yang katakanlah nilep, bukan nilep, bukan hanya nilep, pencucian uang. Saudara perhatikan, namanya Kristen, saudaraku. Namanya Kristen, di dalam pemerintahan juga, duduk dalam pemerintahan namanya Kristen. Tapi tamaknya kayak serigala. Dia ambil ratusan miliar. Padahal saya percaya sampai mati pun 10 miliar nggak akan habis buat makan dia. Seperti serigala nggak, saudara? Seperti serigala kan? Wah, ambil semua. Ya kalau itu halal nggak apa-apa, hasil usaha nggak apa-apa. Ya kalau nilep, sama juga serigala memburu domba-domba orang. Banyak yang dibunuh, yang dimakan cuma satu doang gitu, seperti itu. Jadi ada serigala nanti ada juga di dalam pemerintahan, di dalam kedudukan politik juga. Contoh yang terjadi pada masa Tuhan Yesus. Yang mengadili Tuhan Yesus siapa, saudara? Yang mengadili Tuhan Yesus siapa? Pilatus. Pilatus itu siapa? Kedudukannya apa? Wah, wali negeri. Seorang wali negeri namanya Pilatus. Ketika Yesus dihadapkan kepada dia, suruh diadili. Ketika dia diperiksa, Pilatus tidak menemukan kesalahan. Pilatus tidak menemukan bahwa Yesus adalah orang yang bersalah, yang layak untuk dihukum mati. Tetapi apa yang terjadi? Di sana ditulis kalau sudah baca, karena Pilatus ingin menyenangkan hati banyak orang, maka Yesus disalib juga gitu loh. Yesus mati, korban politik. Dari pemerintahan yang ada pada waktu itu. Ada serigalanya di sana juga, saudaraku. Ada serigala di sana juga. Ayat 21. Oh, udah mau jam 10 aja. Ayat 21. 10 ayat 21 tadi. Oke. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Saudaranya ya. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tua dan akan membunuh mereka. Wow. Jadi serigala itu yang harus kita hadapi dan kita perangi itu ada di mana-mana, saudaraku. Termasuk di dalam keluarga. Tuh, di dalam keluarga. Ayah bisa jadi serigala, anak bisa jadi serigala, akan membunuh anaknya, akan membunuh orang tuanya. Ya. Ada di mana-mana, ada di dalam keluarga, ada di tempat pelayanan,
Dan di luar sana pasti juga, tentu itu banyak banget saudaraku. Itulah serigala yang harus kita hadapi saudara. Ya. Tadi saya katakan, kenapa saya katakan bahwa ada di dalam keluarga kita juga kemungkinan ada serigala saudara. Kita ingat, bahwa kita semua, saudara saya ini dulunya adalah orang-orang yang tidak percaya juga, betul saudara? Orang yang tidak percaya tadi siapa namanya? Serigala toh. Sekarang kita udah percaya Yesus. Status kita adalah sudah dombanya Tuhan Yesus. Amin. Pertanyaannya, sudah benar-benar kita menjadi anak domba? Sudahkah sifat-sifat domba sudah benar-benar ada di dalam hidupmu, dalam hidupku? Sudahkah sifat-sifat serigala yang ganas, yang tamak, yang buas, sungguh-sungguh sudah hilang dari hidup kita? Kalau mau jujur, saudara, dalam hidup kita masing-masing ini, sebenarnya masih ada sifat-sifat serigala itu. Diakui atau tidak diakui. Status kita dombanya Tuhan Yesus. Tetapi diakui atau tidak diakui, di dalam hidup kita itu masih ada. Sifat-sifat serigala itu masih ada. Karena dulunya kita dari sono, saudaraku. Wah, enggak Pak Joko, dah. Rasul Paulus saja, kelas rasul. Rasul Paulus saja, dia merasakan hal itu. Dia bilang begini, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Aku ingin melakukan hal yang baik. Tapi dikatakan, tetapi di dalam dagingku ini loh. Di dalam dagingku ini ada kuasa. Yang terus saja ingin memberontak dan ingin melakukan hal-hal yang berdosa. Rohnya, jiwanya, keinginannya itu seperti domba. Ingin melakukan hal yang baik. Tetapi kadang-kadang serigalanya keluar. Melakukan hal yang berdosa. Itu kelas rasul loh. Kelas rasul. Di dalam Rasul Paulus, dia mengakui masih ada sifat serigala yang harus terus-menerus dia perangi. Makanya dia nasihatkan, matikan kegeraman, kemarahan, dendaman. Pernah baca seperti itu? Rasul Paulus mengatakan begitu. Matikan. Kegeraman, kemarahan, kedendaman, kebencian, matikan itu dalam hidupmu. Kenapa? Memang kita statusnya domba, tetapi itu masih hidup dalam kita gitu loh. Yang kita harus perangi setiap hari gitu saudaraku ya. Kita beri satu contoh lagi, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot orang percaya Tuhan Yesus enggak? Ya percaya, dia ikut pelayanan ring satunya Tuhan Yesus. Ring satu Tuhan Yesus. Yudas Iskariot. Tapi suatu kali dia menjadi serigala yang merekam Tuhan Yesus hanya karena uang 300 keping perak, 30 keping perak. Betul nggak saudara? Kurang apa sih? Yudas Iskariot tiap hari ikut pelayanan Tuhan Yesus, mendengarkan pengajarannya Tuhan Yesus. Tapi suatu kali, suatu titik, keluar itu serigalanya dan menerkam yang diterkam bukan siapa-siapa, gurunya sendiri. Luar biasa. Haleluya. Sekarang mungkin ya. Kita bisa berkata gini, oh iya, saya mengakui bahwa di dalam kita itu masih ada sisa-sisa sifat serigala. Dan mungkin kita masing-masing presentasinya sudah berbeda. Mungkin ada yang taringnya tinggal separuh. Sudah dipotong tiap hari dikikir gitu. Kalau di Jawa dipangur ya Bu ya. Giginya udah dikikir, dipangur gitu. Tinggal separuh. Jadi ya enggak galak-galak banget lah gitu. Mungkin ada yang tinggal seperempat,
Mungkin juga sudah ada yang hilang. Masing-masing ada presentasinya. Tetapi yang pasti kita semua sedang setiap hari memerangi hal itu supaya kita semua menjadi anak-anak Tuhan, supaya domba yang sungguh-sungguh memiliki sifat domba di dalam hidup kita. Amin, saudaraku ya. Ya, haleluya. Di sini pelajaran pertama. Wah, ini khotbah saya agak panjang ini berarti. Baru pelajaran pertama, saudara. Pelajaran pertama yang kita dapatkan begini, bahwa menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Menjadi orang percaya itu tidak mudah. Kenapa? Karena kita harus bersedia ditransformasi. Kita harus bersedia ditransformasi dari serigala menjadi domba. Begitu kita sudah berhasil menjadi domba, maka kita harus menghadapi apa? Serigala. Jadi orang Kristen itu tidak mudah. Tidak mudah, benar. Ya. Tidak mudah. Jadi ini memerlukan untuk kita bisa ditransformasi menjadi domba, itu memerlukan suatu komitmen yang sungguh-sungguh. Memerlukan kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Baru kita akan bisa ditransformasi oleh Tuhan Yesus. Kalau tidak, wah, susah, saudaraku. Maka hari-hari ini, saudara, menjelang akhir zaman ini, saya sampaikan, jangan hanya mendengarkan khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga. Seperti tadi, Tuhan Yesus diberkati, Tuhan Yesus akan mendapat promosi. Ya boleh saja. Tapi maka pikiranmu, pandanganmu nanti akan hanya tertuju kepada hal-hal rohani, jasmani, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus, alihkan pandanganmu. Ada suatu misi, ada suatu tugas yang berat. Kamu sebagai domba, kenapa kamu harus mengalahkan serigala? Wah. Gitu, saudaraku. Jadi sekarang ini jangan hanya nonton YouTube, memilih khotbah-khotbah yang enak didengar, yang menyemangati, yes nanti aku sukses, yes aku berhasil. Enggak. Tapi mulailah belajarlah mendengarkan apa kata Tuhan Yesus yang murni, lalu apa kehendak Tuhan Yesus, bagaimana supaya saya bisa berubah semakin menjadi seperti Dia, anak domba Allah itu saudaraku. Jadi kalau nonton YouTube, pilih-pilih yang pengajaran-pengajaran yang itu menyemangati untuk mengubah cara hidup kita, pandangan hidup kita, supaya kita semakin seperti domba Allah Tuhan Yesus. Amin, saudaraku ya. Ya boleh sih, dengan yang lain-lain boleh. Tapi dikurangi, karena pandanganmu nanti akan salah. Seperti murid-murid dulu. Ikut Tuhan Yesus hanya ingin sukses secara jasmani. Ya. Oke, sekarang begini. Bagaimana supaya kita dapat bertahan dan mengalahkan serigala tadi, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan tadi. Secara cepat aja. Yang pertama, ayat yang ke-16. Tolong ditayangkan lagi, Matius 10:16 tadi. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, apa saudara? Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah serigala yang mengepung kita? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ular kok cerdik, ular kan licik. Ular itu kan waktu masuk ke Taman Eden kan dia yang ngebohongin Adam. Kok disebut cerdik sama Tuhan Yesus? Ternyata yang dimaksud cerdik itu begini. Sifat ular itu kalau dia ketemu sesuatu yang membahayakan dirinya gitu ya, maka dia menghindar, saudaraku. Dia cerdik, dia menghindar. Kecuali kamprokan itu apa namanya itu, brek, wah, dia pasang badan. Tapi kalau dia melihat sesuatu yang membahayakan dirinya, dia kabur. Itu cerdik seperti ular. Ya. Dan tulus seperti merpati. Ya. Menghindar. Ketika menghadapi sesuatu yang membahayakan, kita menghindar. Demikian juga kita, saudara. Jika kita menghadapi serigala yang berbahaya,
ngajakin ribut, ngajakin berantem, ya. Kita harus bertindak bijaksana. Ngapain saudara? Menghindar. Menghindar. Menghindar saja. Tapi menghindarnya tetap harus tulus seperti merpati. Tidak boleh, yaudah gue ngalah deh. Tapi dalam hati, awas lo ya, tunggu waktunya lo. Gue habisin lo. Itu gak tulus, itu sudah bijaksana. Seperti ular, tapi gak tulus seperti merpati, saudaraku. Oke, hari ini gue ngalah, tapi awas lo, gue kutukin, ceguken 7 turunan lo. Itu gak tulus. Jadi bagaimana ketika menghadapi bahaya? Ya, kita menghindar, ya. Ada yang ngajak berantem, ada yang ngajak ribut, ada yang marah-marah, ada yang itu, kita menghindar, tapi dengan tulus. Oke, saya tidak mau ribut, saya ngalah. Nanti biar Tuhan yang bekerja. Nah, begitu saudaraku. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ibu-ibu lagi. Kalau suatu kali nanti di rumah ada yang mulai menggeram, ada yang mulai menunjukkan taringnya, itu artinya di rumah sedang ada ganteng-ganteng serigala. Maka yang harus saudara lakukan apa, Bu-ibu? Menghindar. Masak. Menghindar dan tetap tulus seperti merpati. Oke, saya menghindar. Saya tidak mau ribut, saya menghindar. Biar nanti Tuhan yang bekerja, saya doakan. Wow, luar biasa. Tapi jangan senang ibu-ibu tuh. Bapak-bapak juga gitu ya. Emang ada cantik-cantik serigala? Ada nggak kira-kira? Enggak, ya mudah-mudahan nggak ada. Tapi di firman Tuhan mengatakan ada di rumah-rumah, di keluarga-keluarga. Ya, begitu saudaraku. Jadi masing-masing kita menghindar. Di tempat pelayanan juga begitu. Di tempat pelayanan ketika ada yang ngajak ribut, ada yang ngajak berantem, ada yang berselisih, udahlah, menghindar. Sehingga keluarga kita, COC ini menjadi suatu keluarga yang semuanya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Menghindar dari keributan, tapi hati tetap tulus mendoakan satu sama lain. Sehingga kita menjadi satu keluarga yang sungguh-sungguh menjadi seperti domba yang diharapkan oleh Tuhan. Memberi karakter domba, sehingga dimanapun kita bisa menjadi seperti visi misi kita, yaitu keluarga Kristus yang bersaksi. Amin, saudaraku. Haleluya, amin. Mantap Pak Asang. Pak Asang udah saya ancam kemarin soalnya. Pak Asang saya ancam. Kenapa nggak tidur-tidur? Udah tidur belum? Belum Pak. Dari kemarin pulang sampai pagi nggak tidur, seharian nggak tidur lagi, pas doa di sini udah tidur belum Pak? Belum. Terus pulang tidur ya? Enggak, masih mau ngelayat lagi. Waduh. Awas ya kalau nggak tidur besok ngantuk gitu. Tapi hari ini semangat luar biasa. Amin. Iya. Haleluya. Oke. Satu lagi. 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus 2 ayat 23. Inilah yang harus terjadi atas kita. Inilah Petrus mengatakan inilah karakter anak domba Allah Tuhan Yesus itu. Dan inilah karakter yang harus kita miliki. Yaitu apa? Ketika ia dicaci, ia tidak membalas. Ketika dengan cacian, ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Inilah yang namanya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini harus menjadi karakter kita juga, saudaraku. Yang Tuhan kehendaki seperti itu. Itu tadi yang pertama. Sekarang yang kedua. Waduh, masih ada lagi ini. Yang kedua Matius 10 ayat 19. Dan ayat 20 sekalian. Tadi yang pertama bagaimana kita bertahan di tengah serigala dan bahkan mengalahkan serigala dengan cara cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yang kedua, bagaimana kita kita bisa bertahan dan mengalahkan serigala. Apabila mereka menyerahkan kamu dengan janganlah kamu khawatir dan bagaimana
akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalammu. Artinya apa? Yang kedua, mengandalkan Roh Kudus dalam hidupmu. Amin, saudara. Gembala agung kita, Tuhan Yesus, sekarang berbicara melalui Roh Kudus. Dengarkan suara Roh Kudus. Jangan sampai kita ditegur oleh firman Tuhan, diingatkan oleh Roh Kudus, kita tetap bandel. Kita nggak mau dengerin, kita tidak mentaati, sehingga Roh Kudus akan didukakan. Ketika Roh Kudus didukakan, maka dia akan mulai, aduh ini gimana sih, dikasih nasihati, diingetin, masih bandel juga. Dinasihatin, masih juga hanya cuma mau dengar tapi nggak mau melakukan, ngikuti Tuhan Yesus. Maka lama-lama Roh Kudus akan dipadamkan. Ketika Roh Kudus dipadamkan, maka Roh Kudus akan tidak lagi memberikan nasihat kepada kita. Mungkin sesekali masih. Tapi kalau Roh Kudus sesekali memberikan arahan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita, tapi kita tetap juga hidup tidak seperti domba, tapi tetap seperti serigala, maka pada waktunya akan tiba satu titik yang tidak bisa kembali. Maka orang itu akan menghujat Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus udah nggak mau dengerin lagi. Terserah lu ngomong apa, gue nggak mau dengerin lagi. Itu orang yang menghujat Roh Kudus. Suatu titik balik orang itu tidak bisa kembali lagi. Itulah yang disebut namanya dosa yang mendatangkan maut. Dan kita semua tidak menghendaki hal seperti itu. Amin, saudaraku ya. Kita menjadi orang yang semakin hari kita belajar untuk menjadi peka akan pimpinan Roh Kudus, sehingga seluruh hidup kita semakin hari semakin ditransformasi untuk menjadi seperti anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan, dan dimanapun kita berada bisa menjadi suatu kesaksian yang hidup untuk kemuliaan namanya. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkati. Sampai sini saja. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Bagi kami ini ada suatu makanan yang keras. Kami tahu bahwa di akhir zaman ini Engkau tidak mau anak-anak-Mu main-main. Main-main agama, main gereja-gerejaan. Tetapi Engkau menghendaki supaya setiap kami mengalami satu transformasi. Karena untuk itulah Engkau tebus kami. Engkau beli kami dengan darah-Mu. Darah anak domba Allah itu. Supaya setiap kami ditransformasi menjadi domba seperti Engkau. Kami tahu ini tidak mudah, Tuhan. Tetapi ketika kami mengikuti nasihat-Mu, saran-Mu, bahwa kami yang hidup di tengah serigala, kami akan bisa bertahan, bahkan menang. Dengan cara kami hidup cerdik seperti ular, tulus seperti permati, dan tetap hidup di dalam pimpinan Roh-Mu. Untuk Tuhan Yesus, aku berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan tempat ini. Jemaat ini adalah milik-Mu, ini adalah keluarga-Mu Tuhan. Maka terus didiklah kami, ingatkan kami, supaya setiap kami satu persatu tidak ada yang terkecuali, yang hadir di sini, yang ibadah di tempat ini, kami semua semakin hari semakin mengalami transformasi, semakin menjadi serupa seperti Engkau, sehingga pada waktunya nanti Engkau dapati kami, roh kami ada bersama-sama dengan Engkau. Dan kami sebagai gembala, Engkau sebagai gembala akan membawa kami ke kandang-Mu dan tinggal bersama Engkau di dalam surga yang mulia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman-Nya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami Tuhan, agar kami Tuhan bisa menjadi domba Tuhan di tengah-tengah serigala. Tetapi
bisa cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Terima kasih Tuhan, kiranya firman ini bisa menguatkan kami semua. Saat ini Tuhan kami akan memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan kami bisa memberikan dengan hati yang tulus Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan hidup hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan hidup hanya untuk-Mu. Ada pengumuman Pak? Telah dibuka kelas gitar bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk mengikuti kelas gitar, dipersilakan untuk mendaftar. Juga dibuka untuk kelas multimedia bagi jemaat Tuhan, anak-anak muda yang ingin ikut membantu di multimedia bisa mengikuti kelasnya. Iya, hari Jumat ada ibadah Jumat Agung. Ya. Jadi hari Jumat besok kita ada ibadah jam 9 pagi, Jumat Agung. Wiwit ada pengumuman khusus Jumat Agung? Enggak? Itu biasa saya. Mau pakai baju hitam katanya? Enggak ya? Oh, pakai baju hitam. Kemarin dia usulnya. Jadi Jumat ada ibadah jam 9 seperti biasa. Minggu juga ada ibadah Paskah. Jadi ada 2 kali ibadah. Mari Bapak Ibu, saya mengundang untuk bangkit diri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang kepada tatamu yang kudus. Kami ucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk setiap firman Tuhan yang telah ditaburkan di tempat ini Tuhan. Kau berkati Tuhan, hamba-Mu yang menaburkan setiap benih firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan setiap benih yang ditaburkan Tuhan tidak sia-sia di dalam kehidupan kami. Boleh menjadi teguran, perintah, larangan, apapun yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kami, yang kami percaya kepada Engkau Tuhan. Untuk kami jalankan hari-hari kami Tuhan ke depan, untuk lebih lagi Tuhan sesuai dengan kehendak rancangan dan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya juga Tuhan Kau memberkati Tuhan, jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Berkatilah keluarga mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka ya Bapa. Berkati keluar masuk mereka Tuhan, di saat mereka berdiri, di saat mereka duduk, bahkan di saat mereka berjalan ya Bapa. Kami terima berkat ini dengan kasih-Mu ya Bapa. Jemaat Tuhan, ibadah telah selesai. Terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Kita terima berkat ini dari sekarang sampai selamanya. Dan kita yang diurapi sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.